Akbar, kita lihat yang disampaikan Bank Indonesia ini cukup baik untuk hasil transaksi digital di 2024. Apakah ini tercermin juga di Superbank? Ya, tentu saja. Kalau kita melihat dari transaksi seperti dikatakan tadi, QRIS ya, memang hampir 200% kan, 175%. Kalau dilihat berbanding dengan transaksi dari debit card, itu mengalami penurunan sebenarnya, mungkin 8-11%. Jadi kalau kita lihat dari masyarakat, memang pengalihan ke digital ini sudah berlangsung dengan sangat-sangat cepat. Saya ingat sekali waktu QRIS baru diluncurkan, memang banyak skepticism, banyak mengira apakah ini akan berhasil dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat lebih dari 50 juta pengguna, lebih dari 35 juta UMKM, dan transaksinya melonjaknya kita bukan bicara double digit ya, kita ngomong triple digit. Jadi this trend will continue. Dan kita juga di Superbank melihat itu, inklusi keuangan adalah salah satu fokus daripada digitalisasi tersebut, dan kita melihat hal tersebut di Superbank juga. Baik, tapi apakah menurut Bapak di 2024 ini sudah peaknya, dan apakah di 2025 ini mungkin pertumbuhannya juga masih akan berlanjut 3 digit lagi? Pasti berlanjut. Saya rasa peaknya kita belum lihat. Dari transaksi yang berjalan seperti ini, memang kelihatannya triple digit ini apakah berlangsung tiap tahun dan sebagainya. Kalau double digit saya rasa itu terlalu low for 2025. Karena penetrasi terhadap masyarakat itu walaupun sudah banyak, sekarang 50 juta. Tapi bayangkan ini rakyat dengan 280 juta. Dan hampir 100% penetrasi terhadap smartphone, terhadap internet dan sebagainya. Jadi it's only about time. Jadi triple digit penetrasi ini saya rasa akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Dan penetrasi ini kita lihat bukan hanya dalam satu sektor, tapi dari e-commerce. Kita melihat juga dari seperti kayak ride hailing, kita melihat juga dari transaksi pembayaran. Jadi all across the segments will become more digitalized. Yang melek digital di masyarakat kita makin bertambah. Apalagi sekarang kita mengetahui bahwa AI ya, dengan ChatGPT, dengan Claude dan sebagainya, ini sudah memasyarakat sekali. Jadi transaksi ini, this is just the beginning I think. Baik, kita tahu Superbank ini juga sudah berkolaborasi dengan Grab. Lalu evaluasi dari Bapak seperti apa? Ya, ini kita sangat bersyukur di 2024 kita launching di Juni 19, masih ingat tuh tanggalnya tuh, Juni 19 2024 kita baru launching, tapi setelah berapa bulan sebelum tutup tahun kita sudah lebih dari 2 juta pengguna. Jadi lebih dari 2 juta pengguna dalam beberapa bulan ini kami sangat bersyukur. Tapi salah satu fokus kami dalam 2024 sehingga bisa menghasilkan hasil yang sangat positif adalah dengan ekosistem kami. Ekosistem kami tentu saja dengan Grab, ada Mtech, dan juga Singtel, dan juga KakaoBank. Tapi pada prioritas tahun 2024 dan a big part in 2025 memang kita fokus di Grab ekosistem. Jadi kalau kita melihat dari lebih dari 2 juta pengguna ini, ternyata lebih dari 60% itu ada link dengan Grab app. Jadi kita memang yang pertama dan satu-satunya bank yang menjadi payment method di Grab app. Jadi orang itu tidak perlu jump app, istilahnya untuk bukan hanya di satu app tapi ke beberapa app, tapi dia dalam app sendiri, dalam Grab app sendiri dia bisa membuka account, bertransaksi Grab, mendapatkan promotion dan sebagainya, dan itu sangat-sangat efektif untuk nasabah-nasabah kami. Baik, lalu seperti apa ini akhirnya memberikan dampak pada tren penambahan nasabah di Superbank, dan juga transaksi apa sih Pak yang trennya mungkin paling tinggi di 2024? Ya, jadi kita melihat bahwa memang ini suatu insentif ya untuk nasabah-nasabah kami untuk melakukan transaksi dengan mudah, cepat, aman di Grab, dan juga dengan promotion-promotion yang hanya kami bisa berikan. Ya, jadi kami merasa bahwa ini sesuatu yang an incentive, is a benefit yang tidak bisa didapatkan dari bank lain. Dan ini dari segi pengguna. Grab Food, for example, food delivery, Grab ride hailing, mereka mendapatkan kemudahan tersebut. Tapi kalau kita bicara dengan seluruh ekosistem dari Grab, merchants atau UMKM yang jualan martabak, jualan bakmi, atau beberapa makanan yang lainnya, atau GrabMart misalnya, mereka juga dapat benefit. For example, dengan Superbank kita bisa memberikan settlement dalam hari yang sama.
Jadi biasanya misalnya dia menjual martabak ya. Saya nggak tahu anaknya suka martabak atau enggak. Suka Pak. Suka ya, ada beberapa yang enak nanti saya bisa rekomen. Tapi mereka setelah menjual martabak tersebut, biasanya kalau di bank lain dia akan dapat settlement besoknya. Atau kadang-kadang T+2. Tapi kita tahu UMKM ini perputaran uang itu sangat-sangat penting buat mereka. Sehingga mereka bisa beli bahan baku lagi, atau bisa kesempatan untuk ekspansi dan sebagainya. Kita memberikan kemudahan, kita yang memberikan the same day settlement. Nah ini memudahkan mereka kan. Nah dengan hal-hal yang seperti ini, dengan benefit-benefit yang seperti ini, pertumbuhan kita sangat-sangat pesat.